Ini tebal banget gila, berkilau, nggak pakai wax aja licin gitu, mantap. Terus body-bodinya juga udah kokoh gitu kan. Dan ngomongin ukuran ban ya, ini sebenarnya depan itu 12 dan belakang itu 10, hampir sama, bukan hampir sama, malah sama dengan Suzuki Avenis. Oke, untuk bagasi lads, untuk bagasi bukaannya ciri khas Kymco dan juga mirip dengan Yamaha NMAX ya. Jadi mengandalkan kunci di sini, tinggal ini masukin kuncinya dalam kondisi standar ya, atau posisi default, masukin, putar ke sebelah kiri, dia akan membuka. Dan bagusnya dia udah ada pegasnya gitu sih. Set, effortless banget ya. Dan ngomongin bagasi, bagasinya tuh lega loh. Selain panjang, dia juga cukup lebar. Dan ini mampu mengangkut banyak hal. Banyak hal. Termasuk mantan lo juga kalau mau angkut kayaknya sih masuk di sini. Dan kenangan-kenangan lama juga masuk sih. Oke, kita lihat ya apa yang bisa diambil. Apa yang bisa diangkut. Nih, seperti ini. Kemudian juga ada USB charger. Tinggal colok doang. Kandelin kabel doang. Dan ini masuk sarung jas hujannya KBY ya, hujan. Kemudian mode sarung tangan, the yellow corn, dan ini setelah jepit andalan kalau misalkan sepatu ogah basah misalnya gitu. Ini kalau helm nanti kita tes helmnya muatnya apa, apakah yang full face muat, nanti simulasinya akan kita lakukan ya. Yuk. Nah, yang unik dari Kymco ini juga, Kymco Like Vintage ini ya, dia adalah pengisiannya yang di depan. Dan di sini tutup tangkinya, tepatnya lokasi di mana tangki ya, tutupnya juga ada di situ. Di situ lokasinya. Dan ini caranya gampang. Dalam kondisi seperti ini, posisi default, masukin, putar paling kanan. Nanti dia akan kebuka. Nah, kebuka ya. Nah, seperti ini bentuknya tuh, asik sih. Ini kita buka. Nah, ini yang si bulat ini nih dibuat naruh tutupnya nih. Kemudian satu lagi yang unik juga masih dari Kymco Like Vintage, yaitu adalah footstepnya atau back pillion. Ini kalau kita lihat kayaknya nggak bisa kebuka ya. Ditarik juga nggak bisa.
Ini saya tarik, di push juga nggak bisa, karena disinilah metode pembukaannya nih. Kiri kanan dia akan langsung kebuka kalau kita tarik ya. Kita coba akan kita tarik sebelah sini, tarik ke atas. Oke, kelihatan ya, kiri kanan langsung kebuka. Cuman ribetnya jadi kalau kita tutup satu, yang sana nggak ngikut, yang sana masih kebuka. Ya harus kita tutup juga. Ya sama sih sebenarnya juga kan, kalau step standar juga kan harus kita lipat juga, ya kan. Untuk lampu depan sayangnya Kymco Like Vintage ini masih menganut model bohlam Lats. Iya, bisa kelihatan kan? Cahayanya juga tadi udah kelihatan kan di video. Bohlam tuh. Tapi di belakang dia sudah menganut LED. Dan cakep lagi. Terlihat mewah. Sudah lihat kan tadi di videonya ya. Untuk speedometer sayangnya, aduh, kenapa Kymco ini pelit banget ya, hampir sama pelitnya bersama sama Piaggio Vespa gitu. Kita di sini cuma bisa ngeliat apa coba, ada jam digital, ya, terus menu RPM yang bisa dibilang kecil banget, pergerakannya nyaris tidak terlihat gitu. Ya kita harus nebak ini di angka berapa nih si RPM, gitu. Tapi ininya semewah, dia ada Kymco di dalamnya ya. Emboss, model emboss. Selain jam digital, RPM, kemudian kondisi atau posisi wheel meter, kita juga bisa ngeliat kecepatan yang 0 itu ya. 0 itu dia kan speedometer, dan ada trip meter. Ini di 91,1 trip meternya, dan cuma satu, kagak ada lagi. Selama di tangan KB udah berjalan sejauh 91 km. Begitu pengoperasiannya juga agak unik, tekannya lama. Nah ini ke odometernya, ini juga odometernya 1626. Udah itu doang. Kita tekan balik lagi dia ke trip. Payah nih. Kenapa sih nggak mau ngasih AVG gitu? Aneh. Di sebelah sini juga ada multi hook, cuman nggak ada penguncinya. Ini karet kalau yang ini. Mungkin biar mudah masuk aja kali. Halo Lats, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, KB mau bahas motor skutik dari Kymco. Gue sengaja pakai baju ini biar vintage-nya dapet gitu ceritanya, karena menyesuaikan dengan motor ceritanya gitu ya. Oke, jadi tadi udah nonton ya sinematiknya ya. Jadi sekarang gue langsung mau ke pembahasannya nih Lats. Right, apa yang mau kita tahu? Kalau dari sisi desain, menurut gue sendiri ya, dibanding saudaranya yaitu si Like Nudu Noedoe tulisannya, Kymco Like Nudu, memang si Like ABS ini dia nyebutnya, si Kymco ini nyebutnya Kymco Like 150i ABS gitu, dengan tajuk New Vintage. Nah balik lagi kalau dibandingin sama saudaranya si Nudu, dia emang disetting bentuknya tuh lebih ke vintage, lebih ke klasik dibanding sama saudaranya yang cenderung sporty kayak Suzuki Saluto ya, kalau misalkan Let's tahu Suzuki Saluto, dan lebih ke flamboyan, lebih ke elegan, dan lebih ke feminin ya kalau misalkan mau dibandingin dengan saudaranya, atau misalkan sesama model-model klasik seperti ya Vespa ya misalnya ya. Jadi seperti inilah modelnya gitu. Nah yang KB suka, kalau model sih saya selera ya. Kalau KB pribadi mungkin karena lebih suka yang sporty, ininya karakternya, jadi mungkin lebih suka saudaranya si Nudu. Tapi kalau dibilang nggak suka ya nggak juga gitu. Yang KB suka adalah ini catnya bagus banget, tebel, ya, tebel banget gila, kilau, nggak pakai wax aja licin gitu, mantap. Body-bodinya juga terlihat kokoh gitu kan. Bukan hanya tegak tapi juga terasa kokoh, mantap sih. Ngomongin akomodasi ya, ini bagasinya luas, tapi dikarenakan karena ada ini nih, pengisiannya ada di dalam ya, di depan. Jadi efeknya adalah bagasi yang besar. Si Kymco Like ABS 150i ini, CSS saya sudah termasuk ini.
kendaraan belakang. Terus ada semacam crash bar yang pada dasarnya sih bagus untuk melindungi, tapi begitu kita mau bersihin ininya agak nyebelin ya, agak ngelangin gitu kan. Gitu. Dan juga nih ada cantolan, temen saya nggak pakai kunci cantolannya, tanda karet doang. Terus juga fiturnya tuh lampunya juga inilah belum LED, sayang banget ya. Gue heran banget sama Kymco hari gini gitu masih ngasih bohlam lampu remnya. Bagusnya ya, karena kan biar gimana juga kita kalau berkendara itu akan lebih sering terlihat dari belakang dibanding papasan gitu kan. Cakep LED. Ini kalau ditekan kayak gini lampu. Dan ini lampunya, remnya sudah ABS-nya dari Continental. Kalau untuk si like yang ini ya, dari Continental kerjasamanya. Kalau si Nudu dia dari Bosch, BOSCH. Nah ini rem ABS-nya cuma di depan doang, karena di belakang dia masih tromol. Dan ngomongin ukuran ban ya, ini sebenarnya depan itu 12 dan belakang itu 10, hampir sama, bukan hampir sama, malah sama dengan Suzuki Avenis. Cuman somehow sih mungkin juga karena nggak banyak kali jenisnya ya, atau nggak banyak berkeliaran di jalan, nggak kena hujat gitu loh kalau si Kymco Like ini, meskipun dia 10, dan terlihat lebih proporsional meskipun dia di belakang rodanya 10 dibanding Avenis gitu. Avenis tuh pas dikasih 10 tuh dari foto-foto aja udah kelihatan aneh gitu kan gitu. Oke, ini adalah riding positionnya ya. Posisinya santai dan decknya agak tinggi, tapi nggak setinggi Mio. Kalau Mio karbu ya, maksudnya Mio karbu kan kita begini nih, begini, terus joknya agak rendah, jadi kita agak jongkok. Kalau si Mio karbu tuh begini ya. Dan itu lama kelamaan lumayan bikin pegel juga. Dan ini joknya juga empuk, meskipun tidak seempuk Kymco yang di atasnya, tapi lebih empuk daripada yang Nudu. Yang Nudu sama nggak tahu gua keras, joknya nggak kayak Kymco banget. Jadi seperti ini ya, kalau kaki mau nekuk ya paling cuma segini doang, lumayan lah ya. Decknya lumayan lega. Oke. Well, untuk harganya Kymco Like ini ya jadi gimana ya, kalau kita ngomongin atau banding-bandingin sama motor-motor Jepangan tuh agak susah ya. Jadi si Kymco ini kayak yang sengaja men-setting nama mereka itu nggak selevel sama Jepang, jadi kayak positioningnya tuh kayak agak di atasnya dikit lah. Problemnya adalah ketika lo mau berhadapan atau diadu dengan merek atau nama-nama yang sudah established, lu punya apa gitu loh, apa yang membuat orang atau calon konsumen lu tuh memilih produk lu gitu. Pastinya dibandingin satu harga, terus kedua dari harga itu lu dapat apa, fitur kan. Nah itu yang jadi masalah kalau menurut gua buat Kymco. Kalau dari desain mah lah udahlah selera lah itulah ya, gua juga nggak komplain, cakep kok ini, joknya gua panjang tuh, lihat tuh. Buat berduaan ini enak banget. Bini gua beberapa hari pasti memilih ini untuk antar jemput anak gue yang kecil ya, banding pakai si klepon, si Vespa hijau gitu kan. Tapi balik lagi kalau ke fitur, lampu depan masih bohlam. Terus speedometer fiturnya cuman apa tadi, jam digital, odometer, trip meter, udah. AVG nggak ada, traction control boro-boro gitu kan. Terus baterai kondisi juga nggak ada, agak sulit gitu kalau udah ngomongin kayak gitu. Bagusnya di bagasi itu ada ini sih, USB charger, dan emang udah tinggal modal kabel doang, nggak harus beli adaptor gitu. Satu lagi, kagak ada kantong di depan tuh, beneran nggak ada kantong sama sekali nih. Ini kenapa nggak dibikin di sini sih kantong gitu? Karena kalau kita mau nyimpen yang ringkas gitu kan, kita jadi harus turun buat buka bagasi gitu. Sama satu lagi, gue nggak ngerti, Kymco dan Suzuki ini ada kemiripan, yaitu nggak mau ngasih yang namanya side stand switch. Jadi kalau mesin nyala nih, standar samping kita turunin, mesin nyala.
Ini mungkin bakal ada yang setuju, ada yang enggak ya. Tapi kalau buat KB pribadi sih sebenarnya lebih ke safety, karena nggak sering atau nggak jarang kita dengar lagi di standar samping gara-gara emang nggak ada service switch, tiba-tiba anaknya iseng gitu kan, terus ngegas, wah jatuh gitu. Atau KB itu pernah si next to di rumah itu kan nggak ada SSS-nya ya. Jadi pas agak buru-buru gua turunin ini standar samping pakai sarung tangan, ngangkat begini atau narik begini, tiba-tiba agak lengket ke handle, hampir aja gue nabrak anjir. Gitu. Jadi ya lebih ke safety sih sebenarnya SSS itu. Simple tapi nggak tahu kenapa nggak mau ngasih. So ya itulah tadi ya review singkat si Kymco Like 150 ABS ini, yang kayaknya sih pada dasarnya nggak ada lawan sih. Mungkin nanti kalau Yamaha Grand Villano keluar atau apapun namanya nanti ya ini sih paling lawannya sih emang dia, karena Honda nggak punya di kelas itu. Honda nggak punya, Honda kan mainnya di Scoopy doang ya, itu di kelas bawah lah gitu. So semoga bermanfaat. Kalau misalkan lihat emang tertarik, itu gue juga nggak ngelarang gitu kan, itu akan dikembalikan ke konsumen. Ya itulah tadi review dari motor atau skutik dengan desain retro seharga 35,5 juta, harga per Juni 2022 ya. Dan untuk ergonomi ridingnya nih dia pendek, kalau misalkan mau dibandingin dengan Vespa pendek banget nih. Ini KB masih agak duduk aja ya, posisi pantat masih agak duduk, itu kaki, kedua belah kaki tuh napak. Nah kalau misalkan agak tegak lagi ya napak banget, udah napak banget. Jadi buat cewek cocok banget sih sebenarnya, makanya bini gue lebih suka ini daripada Vespa gitu kan. Ya semoga bermanfaat ya Let's. Jadi dengan harga 35,5 ya kami kembalikan lagi lah ke konsumen. Kira-kira gimana nih kansnya si Kymco Like 150 ABS New Vintage.